Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mukholid Wardi, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh, dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya sehingga saya bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkatnya sehingga kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah, saya Ferdian Sabdan dengan nomor induk mahasiswa 20383041058 akan menyampaikan dan menjelaskan tugas saya dengan materi yaitu istihsan. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, saya akan menjelaskan apa itu istihsan. Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun dalam kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis. Ulama yang menggunakan metode istihsan mendefinisikan istihsan dengan pengertian yang berlainan dengan definisi orang-orang yang menolak cara istihsan. Sedangkan ulama yang menolak istihsan mendefinisikan istihsan dengan pengertian yang berbeda juga dengan para ulama yang memakai metode istihsan. Pendefinisian yang berbeda dari kalangan ulama pasti membuat kita penasaran tentang apa arti istihsan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu arti istihsan. Istihsan secara etimologis berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau juga mencari sesuatu yang lebih baik karena itu adalah perintahnya. Ulama usul pun memiliki pengertian sendiri mengenai arti istihsan. Yang paling saya sukai yaitu pendapat Ibnu Subki dengan rumusan yang pertama, yaitu udulun an qiyasin ila qiyasin aqwa minhu, yang artinya beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat. Di mana menurutnya definisi yang pertama tidak diperdebatkan karena yang terkuat di antaranya karena itu adalah yang terkuat di antara dua qiyas yang harus didahulukan. Adapun pendapat ulama lain seperti ulama Malikiyah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, ulama Hanafiyah yang dikemukakan oleh Al-Sarkisi, dan lain sebagainya. Setelah menganalisa definisi tentang istihsan, sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam istihsan yang ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari qiyas. Istihsan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, beralih dari apa yang dituntut oleh qiyas dhahir kepada yang dikehendaki oleh qiyas khafi. Dalam hal ini, si mujtahid tidak menggunakan qiyas dhahir dalam menetapkan hukumnya, tetapi ia menggunakan qiyas khafi karena menurutnya cara itulah yang paling kuat. Yang kedua, beralih dari apa yang dituntut oleh nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Jadi, meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum dalam suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum tidak digunakan, tetapi menggunakan dalil khusus. Yang ketiga, beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan hukum yang dikehendaki hukum pengecualian. Selanjutnya yaitu kekuatan istihsan dalam ijtihad. Dari beberapa definisi dan macam-macam istihsan tadi, ada yang diterima oleh semua pihak dan selanjutnya mempunyai kekuatan dalam ijtihad, yaitu istihsan yang diartikan dengan mengamalkan yang terkuat di antara dua dalil atau beralih dari qiyas kepada qiyas yang lebih kuat.
Selanjutnya yaitu relevansi istihsan di masa kini dan mendatang. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nas atau petunjuk syara untuk mendudukan hukum dari kasus atau suatu permasalahan yang muncul. Untuk kasus tertentu, kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode kias. Dikarenakan tidak dapat ditemukannya padanan dalam nas atau ijma, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan kias yang sulit untuk dipenuhi. Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya dari nas. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, maslahah mursalah dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu. Maka dalam berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.